Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Kartika Mega Safitri. Di mana video kali ini kita akan membahas tentang layanan capture yang bernama Pledge.ai. Oke, sebelum kita berkenalan dengan layanan tersebut, kita harus tahu tentang motion capture. Jadi motion capture itu sendiri juga termasuk sebuah fisik komputer. Karena motion capture itu dapat menangkap sebuah gerakan dan diimplementasikannya menjadi sebuah 3D gerakan atau ke 3D modeling. Jadi motion capture itu adalah teknologi yang merekam pergerakan secara realistis dari mode manusia ke dalam dunia digital 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi motion capture ini sangat bermanfaat, sangat memudahkan animator, gamers, atau lain-lain dalam hal menggerakkan 3D modeling mereka. Karena dengan motion capture ini, para animator itu tidak harus membuat 3D modelingnya mereka bergerak frame by frame, tapi bisa secara otomatis. Untuk tipe-tipe motion capture sendiri memiliki dua, yaitu optical motion capture system dan non-optical motion capture system. Mana optical motion capture system ini mengambil gerakan optik menggunakan beberapa kamera khusus. Sedangkan non-optical motion capture system ini mengambil gerakan tanpa menggunakan kamera tetapi menggunakan alat sensor. Jadi biasanya untuk optical motion capture system itu biasanya kita harus menggunakan seorang aktor dan kamera, di mana aktor ini akan menggunakan sebuah peralatan atau setelan kayak baju di mana sudah ada penanda. Jadi kamera itu sudah bisa dengan secara otomatis mendeteksi tanda mana saja yang bergerak. Jadi aktor itu dengan bebas bisa bergerak terus kedeteksi oleh kamera tersebut terus dijadikan sebuah motion capture. Kalau untuk non-optical motion capture sendiri biasanya itu aktor itu tidak harus menggunakan kamera tetapi menggunakan sebuah alat seperti alat yang dipegang. Jadi gerakan itu mendeteksi dari alat sensornya, bukan dari sebuah setelan dan kamera. Dalam tipe-tipe tersebut, untuk optical motion capture system sendiri itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu marker motion capture dan microless motion capture. Sedangkan untuk non-optical motion capture system itu dibagi menjadi 3 jenis sensor. Oke, kita akan bahas tentang dua bagian optical motion capture system ya. Jadi, yang pertama adalah marker motion capture, di mana sistem penangkapan gerakan marker pelacakan gerak di mana aktor menggunakan setelan dengan teknologi refleksi built-in. Cara kerjanya, aktor bergerak dengan posisi penanda yang ditetapkan oleh kamera hingga sampai ke komputer lalu dirangkum dalam satu model 3 dimensi. Terus untuk bagian yang kedua, markerless motion capture, merupakan teknologi penangkap gerak tanpa memerlukan sensor. Setelan khusus ini didasarkan pada teknologi komputer dan pengenalan pola. Siluet aktor diperiksa oleh beberapa kamera dan berbagai sudut pandang. Pelacakan dilakukan menggunakan kamera biasa atau kamera web dan komputer pribadi. Aktor bisa mengenakan pakaian biasa yang memungkinkan melakukan gerakan yang rumit seperti jatuh atau melompat tanpa resiko merusak sensor. Terkadang tidak diperlukan peralatan khusus pencahayaan dan ruang. Terus untuk jenis sensor di non-optical motion capture system itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu inertia motion sensor. Ya, itu. Di mana sistem inersia menggunakan sensor inersia termasuk giroskop miniatur yang terletak di tubuh aktor atau magnet di sistem mocap lainnya. Data dari sensor ditransfer ke komputer di mana mereka diproses dan dicatat. Sistem ini tidak hanya menentukan posisi sensor tetapi juga sudut kemiringan. Sistem inersia hanya digunakan untuk pelacakan gerakan, mereka tidak dapat menangkap ekspresi wajah. Untuk jenis sensor yang kedua adalah mechanical motion sensor. Diletakkan pada aktor yang mengulangi semua gerakannya. Di komputer, data ditransmisikan mengikuti gerakan. Sistem sensor gerak mekanis berbentuk kabel dan nirkabel. Jadi jenis pertama yang disediakan oleh mocap skeleton dengan controller tambahan, melekat pada aktor dan terhubung ke sensor. Dalam hal ini, kabel yang membentang dari kerangka sangat membatasi gerakan aktor. Dibandingkan sensor inersia,
atau sensor gerak optik. Sistem penangkapan gerak mekanis nirkabel memungkinkan pengukuran gerakan langsung, yang berarti objek dapat bergerak lebih bebas dalam lingkungan yang besar, terlepas dari sistem kamera pusat atau cahaya efektif. Kekurangannya itu tidak ada gerakan realistis, sensor membuat kebisingan dan posisi absolut tidak diketahui tetapi dihitung dari rotasi. Untuk jenis sensor yang ketiga itu adalah magnetic sensor. Sistem penangkapan gerak magnetik itu adalah pemanfaat sensor pada tubuh. Sensor-sensor ini dikirim ke unit kontrol elektronik yang menghubungkan ke lokasi lalu dilaporkan ke lapangan. Unit yang dikontrol secara elektronik ini terhubung dengan komputer dan driver perangkat lunak untuk mewakili posisi dalam ruang 3D. Sensor ini menunjukkan informasi posisi dan rotasi penanda kelebihannya. Ruang kerja yang lebih kecil, posisi yang real, rotasi diukur secara mutlak, relatif lebih murah daripada optik. Kekurangannya sulit untuk dipindahkan, banyaknya kabel pada tubuh, jangkauan gerak yang terbatas, distorsi magnetik terjadi ketika jarak bertambah, rawan gangguan dari medan magnet. Setelah kita berkenalan dengan motion capture, kenalan juga dengan layanannya seperti Plex.ai. Ini contoh tampilannya. Kalau kalian mengaksesnya ya kalian tinggal tulis aja di web searching Plex.ai. Jadi Plex.ai itu sebuah website layanan yang dikembangkan oleh tim ahli AI di Seoul, Korea Selatan, yang dapat menganimasikan karakter dengan cepat hanya menggunakan webcam. Jadi kita tidak perlu menggunakan setelan khusus, tidak perlu menggunakan alat-alat sensor lainnya. Hanya memodalkan webcam saja kita sudah bisa menggerakkan sebuah animasi. Terus untuk fitur-fiturnya sendiri bisa dilihat. Ini adalah tampilan jika kalian sudah mengakses Plex.ai dan ingin mengeditnya, di mana akan ada yang pertama ada library. Jadi library ini akan menampilkan file-file yang kalian import. Biasanya itu seperti file video yang mau di mocap atau di motion capture kan, terus file importan 3D model dan aset-asetnya. Yang kedua fiturnya itu ada tampilan editing. Jadi keunggulan dari layanan ini tuh tidak hanya menjadikan sebuah rekaman menjadi motion capture langsung bisa dijadikan animasi, tetapi layanan ini juga menyediakan fitur di mana kita bisa mengedit secara langsung animasi kita tanpa harus menggunakan aplikasi lainnya, membuka aplikasi lainnya seperti 3D Blender, Unity, atau yang lain. Terus yang ketiga adalah fitur mocap. Ya, karena ini layanan mocap, jadi harus ada fitur ini di mana kita hanya tinggal merekam secara langsung pakai webcam laptop atau kita import video yang sudah kita sediakan. Setelah kita memasukkan video atau merekam, secara otomatis AI akan mentransmisikan gerakan dalam video yang direkam atau video yang udah dimasukkan tadi. Jadi sebuah gerakan motion capture. Jadi kita tinggal ngedrag, kita tinggal seleksi yang sudah jadi motion capture ke di modelingnya. Yang keempat itu animation. Dan yang kelima targeting. Ini hampir sama. Dimana animation itu kita bisa mengedit kayak titik X, Y setiap bone yang kita targeting. Targeting itu adalah titik H, dimana 3D modeling itu pasti ada bones yang buat menggerakkan 3D modelnya. Bone itu sangat penting bagi ya. Jadi setiap bone itu pasti ada titik target di mana mempermudah untuk gerakan. Jadi dengan kita memilih target terus ke animation, itu kita bisa mengedit secara detail atau mungkin mengedit sesuka kalian bagaimana gerakannya agar terlihat lebih mulus. Selanjutnya tampilan Plex.ai ya hampir sama yang tadi kita lihat. Ini yang di sebelah kiri itu adalah tampilan di mana kalian ingin project. Jadi di situ nanti jika lihat bentar. Jadi di sini akan ada informasi kayak
ke project kalian. Terus di sini adalah kredit, 900 kredit. Maksudnya itu kalian hanya bisa menggunakannya itu menggunakan sebuah project kalian. Kalian membuat project itu hanya 900 kredit gitu. Jadi ini adalah penyimpanan. Ya. Terus yang sebelah kanan ini tampilannya jika kalian sudah mulai mengedit atau menganimasikan 3D model. Library di mana di sini ada 4 model, mannequin, vanguard, zombie, dan knight. Dimana ini udah bawaan dari Plex.ai dan mungkin bisa dilihat ini kayak Miku, Gokuraku Jodo ini merupakan gerakan yang sudah di mocap. Ya, ada animation, di sini ada targeting, dan di bawah ini merupakan layer, dimana kalian itu bisa mengedit kayak FPS-nya ingin jadi 24, 60 FPS, atau ingin memperhalus gerakan bisa diedit langsung di sini. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari Flash.ai. Kelebihannya sendiri tidak memerlukan setelan mockup karena menggunakan AI. Yang kedua, memiliki sistem berbasis cloud dengan alat pengedit bawaan. Yang ketiga, hanya menggunakan peralatan dasar seperti webcam, laptop, internet. Tidak memerlukan aktor untuk menangkap gerak karena kalian bisa menggunakan video atau merekam langsung diri kalian sendiri pakai webcam. Untuk kekurangannya sendiri belum banyak diketahui oleh orang-orang. Fitur terbatas untuk setiap layanan. Jadi jika kalian ingin lebih bebas luas itu kalian harus bayar. Tapi ada fitur layanannya itu free trial. Terus hanya merekam gerakan bukan ekspresi. Jadi karena ini motion capture hanya penangkap gerak bukan penangkap mimik wajah. Terus gerakan yang dijadikan motion kurang bagus dan harus diedit sendiri karena gerakan ini dideteksi oleh AI, bukan oleh alat-alat sensor atau setelan. Jadi gerakannya yang dihasilkan itu tidak sebagus dengan setelan yang orang-orang animator atau development gamers yang kaya bisa membeli banyak alat buat menggerakkan 3D modelingnya. Terus perbandingan dengan layanan lain. Jadi Plex.ai itu adalah salah satu layanan motion capture. Jadi nggak hanya Plex.ai saja, tapi ada beberapa layanan lainnya. Ini saya bandingkan dengan layanan yang bernama Radical, di mana memang mereka menyediakan sebuah layanan mengotomatiskan motion capture gerakan animasi. Perbandingan yang pertama, untuk Plex.ai itu memiliki fitur editing dalam website. Untuk Radika sendiri tidak memiliki, hanya sebatas mengubah video rekaman menjadi motion capture. Jadi mereka sama-sama menggunakan AI, jadi kita hanya sebatas menggunakan webcam saja. Terus perbandingan yang kedua itu untuk Plex.ai itu dapat melakukan multi-person motion capture. Itu jika kalian menggunakan sebuah sistem berbayar. Kalau untuk sistem yang free trial itu single person, seperti Radika, hanya bisa melakukan single person motion capture. Untuk perbandingan yang ketiga, Plex.ai memiliki 900 kredit dengan batas waktu 30 detik untuk free trial dan 108.000 kredit dengan batas waktu 60 menit untuk pembelian. Jadi kalau untuk free trial itu kalian itu hanya bisa memproduksi lah bisa dibilang 900 file atau project, tapi untuk video yang ingin dijadikan capture-nya itu hanya sebatas 30 detik. Tetapi ini tidak terbatas. Jadi 900 kredit itu hanya untuk sehari. Jadi sehari kamu bisa menghabiskan 900 kredit. Terus untuk Radikal, penggunaan free trial-nya hanya bisa dilakukan selama 14 hari dengan batas waktu 3 menit dan penggunaannya berbayar sesuai harga dengan batas waktu animasi sampai 120 menit. Jadi untuk Radikal sendiri untuk free trial-nya mungkin kelebihannya itu ke durasi video yang bisa di motion capture-kan itu 3 menit. Tetapi untuk free trial-nya itu hanya berlangsung 14 hari. Jadi bukan tidak terbatas, hanya sebatas 14 hari. Jadi kalau setelah udah 14 hari, jika kalian ingin menggunakan layanan Radikal, kalian harus bayar.
Terus perbandingan yang keempat, memiliki penyimpanan pribadi sebesar 5 GB. Jadi Flash.ai itu tidak memiliki fitur yaitu upload atau untuk dilihat oleh umum. Jadi emang privat buat kalian sendiri. Untuk Radikal sendiri tidak memiliki penyimpanan pribadi tetapi dapat mengupload pekerjaan untuk dilihat oleh publik. Jadi untuk Radikal sendiri, pekerjaan kalian itu bisa dilihat oleh orang lain dan bisa didownload oleh orang lain. Jadi orang lain itu gak harus bisa download hasil kerja kalian. Terus perbandingan yang kelima, dapat diekspor dengan format FBX, GLB, dan VH. Jadi bisa diekspor untuk jadi 3 format, tapi untuk Radikal itu kalian hanya bisa downloadnya format FBX, hanya bisa di-download dengan format FBX. Terus untuk perbandingan yang terakhir, mereka berdua itu tidak bisa menangkap gerak wajah, maksudnya tidak bisa deteksi ekspresi wajah. Jadi mereka hanya menangkap gerakan tubuh bukan wajah. Oke. Kesimpulannya, layanan motion capture Flash.ai memiliki keunggulan di mana kita bisa membuat sebuah motion capture dan mengedit 3D model langsung pada satu tempat. Layanan ini juga dapat melakukan multi-version untuk menangkap gerakan pada video yang digunakan. Ya, itu pembahasan tentang layanan motion capture untuk video kali ini ya. Jika ada salahnya dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.